Guys, hari ini kami mau ngetes anak-anak UI nih. Kira-kira mereka tahu apa ya tentang kendaraan listrik di Indonesia? Yuk, let's go. Misi Kak. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Kakak lebih milih mobil listrik atau apa mobil konvensional? Konvensional. Menurut kakak nih, kan kakak lebih milih konvensional. Menurut kakak kenapa nih? Ini mobil listrik tuh kan masih belum tentu berkembang di sini ya. Ya. Aku juga belum lihat di mobil listrik itu kayak gimana. Takutnya ntar waktu kita nyetir mobil listrik kesetrum kan gak lucu. Tunggu dulu. Di mobil listrik itu kalian bisa bergengsi, terus hemat dan polusi udara tuh enak juga. Kalau mobil listrik tempat ngecas kan masih terbatas, nggak semua pom bensin ada. Tiap kali mau dicas pakai power bank mobil listrik. Gak bisa kan? Kan ada. Kok takutnya kalau dibikin suara buatan malah kayak vacuum cleaner. Nggak gitu dong. Mobil kan sekarang di Pertamina juga ada banyak cas-cas mobil listrik. Gitu sih kayaknya. Oke. Nggak dapat apa-apa nih kak. Ya harusnya dapat ini dong kak. Sayangnya lain kali. Kantong kering nih bang. Yaudah makasih ya. Next target. Misi kak. Benernya kan nih kak? Iya, mau apa? Kakak lebih milih mobil listrik apa mobil konvensional? Mobil listrik sih. Aku juga sama ikut. Sama sih, mobil listrik. Kalau menurut kakak nih kan kakak pilih mobil listrik. Kalau menurut kakak lebih pilih mobil listrik itu kenapa? Karena pertama kalau misalnya mungkin habis atau apa dan juga itu lebih hemat energi juga sih menurutku. Kakak? Fleksibel dan lebih hemat energi juga. Mengurangi polusi suara sih, karena kan nggak ada bunyinya. Setahu saya jadi kayak mengurangi kebisingan yang ada di jalan raya gitu. Nah, tapi kan di Indonesia kan mobil listrik belum semasif itu. Tahu nggak alasannya kenapa? Mungkin salah satu alasan belum bisa berkembang pesat itu karena kurangnya sumber dayanya juga gitu. Terus mungkin dari teman Mungkin karena biaya operasional yang masih mahal ya kalau menurut saya kalau pakai energi listrik juga. Mungkin itu jadi faktor penghambat juga sih buat berkembang di sini. Mungkin karena dari infrastruktur pemerintahnya juga belum terlaksana dengan baik ya. Jadi masih ada jalan-jalan yang belum bisa menggunakan mobil listrik sih. Oke. Thank you banget kak. Wih, bang, dari mana nih bang? Apaan tuh? Habis beli nasi bang? Boleh nanya bentar bang? Boleh. Abang-abang lebih milih mobil listrik atau mobil konvensional? Kalau aku pribadi sih lebih mobil konvensional sih bang. Kenapa tuh bang kalau boleh tahu? Apa ya, kan mobil listrik tuh belum bisa merata lah listrik buat di Indonesia gitu. Kalau dari abang? Kalau abang sendiri? Aku mobil listrik sih. Kenapa tuh bang? Ikutin kemajuan teknologi, terus hemat energi juga. Kalau menurut abang-abangnya nih, kalau mobil listrik tuh infrastrukturnya untuk di Indonesia udah memungkinkan nggak sih untuk kita ambil konsep mobil listrik di kehidupan sehari-hari? Kalau infrastrukturnya kayak masih di kota-kota besar. Ya. Ya sama sih bang, soalnya kan yang apa ya, yang listriknya lebih memadai itu kan biasanya cuma di kota aja gitu. Jadi kayak di pelosok-pelosok masih nggak bisa gitu makanya. Oke, thank you bang. Iya bang. Terima kasih bang. Iya bang. Nah, tadi kan kita udah dengerin nih pendapat anak-anak UI tentang kendaraan listrik dan gimana kondisinya kendaraan listrik di Indonesia. Jadi kita di sini akan kasih sedikit rangkuman tentang bagaimana kondisi kendaraan listrik di Indonesia dan apa sih sebenarnya kendaraan listrik. Nah, jadi kendaraan listrik itu merupakan alternatif di bidang transportasi yang udah banyak digunakan di berbagai negara. Namun, sayangnya di Indonesia, kendaraan listrik belum dapat digunakan secara masif. Nah, kenapa sih kendaraan listrik di Indonesia belum dapat digunakan secara masif? Nah, Indonesia perlu melalui tantangan-tantangan yang untuk dapat merealisasikan kendaraan listrik di Indonesia. Apa aja sih tantangan-tantangan itu? Nah, untuk yang pertama, ternyata di Indonesia infrastruktur di Indonesia ini masih belum memadai untuk merealisasikan penggunaan kendaraan listrik secara umum. Salah satu contohnya yaitu charging station yang masih terbatas. Jadi tidak seperti di negara maju lainnya yang charging station itu ada di mana-mana, bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Ternyata di Indonesia masih terbatas dan hanya ada di beberapa kota saja. Terus untuk biaya pembelian kendaraan listrik sendiri itu ternyata cenderung lebih mahal daripada kendaraan konvensional biasanya.
Nah, selain biaya dan infrastruktur tadi, masyarakat juga memegang poin-poin penting untuk perkembangan kendaraan listrik di Indonesia. Seperti yang udah kami jelaskan sebelumnya, masyarakat itu masih ragu dan belum terbiasa dengan kendaraan listrik dan cara kerjanya. Nah, maka dari itu, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar kendaraan listrik di Indonesia dapat direalisasikan dengan baik. Nah, di sini kami juga ngajak nih, kita sebagai mahasiswa, kita juga bisa mengambil peran untuk kemajuan dan bisa merealisasikan penggunaan kendaraan listrik secara umum di Indonesia. Salah satunya itu dengan memberikan edukasi kepada teman, kerabat, sahabat, dan keluarga terdekat kita serta lingkungan di dekat kita sendiri. Nah, ya, udah sih itu doang sih yang pengen kami sampaikan. Nah, jadi sekian, dadah. Dan